Ini adalah kisah seorang pemuda yang melakukan perjalanan yang sangat mengerikan di kampung mati demi mencari orang tua kandungnya. Begini kisah selengkapnya. Fajar adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang telah menghabiskan seluruh masa kecilnya di panti asuhan. Ia tak pernah tahu siapa orang tuanya, hanya sebuah catatan samar dari pengurus panti yang mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya. Meski begitu, Fajar tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan soleh, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memiliki rencana untuknya. Hari ketika ia meninggalkan panti asuhan menjadi hari yang penuh campuran perasaan. Ia berdiri di gerbang panti, koper kecil di tangannya, dan menatap bangunan tempat ia dibesarkan dengan hati yang berat. Pengasuh yang selama ini menjadi figur ibu, baginya tersenyum lembut, menepuk bahunya. Jadilah anak yang baik, Fajar. Ingat, selalu ada harapan di setiap langkahmu. Fajar mengangguk dan melangkah keluar dengan hati yang penuh tekad. Ia pergi ke kota industri yang terkenal di Indonesia, berharap bisa menemukan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di kota, hiruk-pikuk kendaraan dan asap pabrik yang mengepul tinggi menyambutnya. Ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai, mencari tempat tinggal sederhana dan pekerjaan yang layak. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik besar sebagai buruh. Pekerjaan itu tidak mudah, panas, suara mesin yang memekakkan telinga, dan beban kerja yang berat. Namun, Fajar selalu menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Setiap hari sepulang kerja, ia menyempatkan diri untuk pergi ke masjid kecil di dekat pabrik. Di sanalah ia merasa menemukan ketenangan. Berdoa dan bersujud menjadi satu-satunya cara baginya untuk melepas lelah dan kegelisahan yang menggelayut di hatinya. Ia sering bertanya dalam doanya, "Ya Allah, apa tujuan hidupku? Kenapa aku merasa hampa?" Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah hidupnya. Dalam perjalanan pulang dari pabrik, ia melihat seorang ibu tua yang tampak kebingungan di tengah pasar tradisional. Fajar menghampiri ibu itu dan menawarkan bantuan. Ibu itu tersenyum hangat, walaupun terlihat lelah. "Nak, bisakah kau membantu ibu menemukan jalan pulang?" tanya ibu tua dengan suara bergetar. Tanpa ragu, Fajar membantunya berjalan pulang ke rumahnya yang ternyata tidak jauh dari pabrik. Setibanya di rumah, ibu itu mengucapkan terima kasih dan menawarkan Fajar segelas teh hangat. Percakapan mereka mengalir dengan hangat, dan ibu tua itu bercerita tentang anaknya yang telah lama hilang. Fajar merasa ada kedekatan yang aneh dalam cerita itu, seakan-akan ada benang merah yang menghubungkan mereka. Setelah pertemuan itu, Fajar sering mengunjungi ibu tua dan membantunya di toko kecil miliknya. Ibu tua tersebut mulai menyayangi Fajar layaknya anak sendiri. Suatu hari, saat mereka berbincang di depan rumah, ibu itu berkata, "Kamu mengingatkanku pada anakku yang hilang. Siapa tahu Allah mempertemukan kita untuk saling membantu." Kata-kata itu begitu membekas di hati Fajar. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak sesepi yang ia bayangkan. Ada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan kehadirannya. Seiring waktu, Fajar tidak hanya bekerja di pabrik, tetapi juga membantu di toko ibu tua. Ia merasa lebih berarti dan berguna. Di tengah semua itu, ia juga terus memperdalam keimanannya. Ia sering berbicara dengan seorang ustaz di masjid yang memberi nasihat berharga kepadanya. Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal, tapi kita bisa memilih kemana kita akan pergi, ujar sang ustaz dengan penuh kebijaksanaan. Fajar merenungkan kata-kata itu. Ia mulai menjalani hidupnya dengan lebih banyak bersyukur dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya,
tetapi tentang bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita punya. Dengan kerja keras dan doa, Fajar akhirnya bisa memiliki rumah kecil yang ia huni dengan penuh rasa syukur. Ia terus membantu orang-orang di sekitarnya dan berbagi kebaikan dengan tulus. Suatu senja, Fajar duduk di teras rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Ia tersenyum, merasa bahwa ia telah menemukan makna hidupnya. Ia menulis dalam buku hariannya, "Aku akan terus melangkah, karena setiap langkah adalah doa." Hidup ini bukan soal apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita bersyukur atas semuanya. Fajar telah menemukan kenyamanan dalam hidupnya yang sederhana di kota industri. Namun ada satu keinginan yang tak pernah pudar di hatinya, mencari kedua orang tuanya. Setiap malam, ia merenungkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia mengetahui siapa mereka dan mengapa mereka meninggalkannya. Dengan tabungan yang tak seberapa, ia akhirnya memutuskan untuk berangkat ke sebuah kota kecil di Jawa Barat, satu-satunya petunjuk yang ia miliki dari catatan lama di panti asuhan. Fajar berangkat dengan hati penuh harapan. Ia naik bus ekonomi yang membawanya melintasi jalanan berliku menuju desa terpencil. Sepanjang perjalanan, ia bertanya kepada penduduk setempat, namun hanya sedikit yang tahu tentang desa yang ia cari. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Berjalan kaki melewati jalanan terjal, menyeberangi sungai dengan jembatan tua yang goyah, dan melewati hutan lebat yang terasa mencekam. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Fajar akhirnya sampai di sebuah perkampungan yang sesuai dengan alamat yang ia miliki. Namun ia terkejut bukan main. Kampung itu tampak seperti kampung mati. Tidak ada suara manusia. Rumah-rumah yang dulu mungkin dihuni, kini kosong dan terbengkalai. Tertutup debu dan tanaman liar yang tumbuh liar di setiap sudutnya. Saat Fajar berdiri di tengah kampung itu dengan perasaan campur aduk antara kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba seorang kakek tua muncul dari kegelapan. Kakek itu berpakaian lusuh dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Kau mencari sesuatu, nak?" tanya kakek dengan suara serak. Fajar sedikit terkejut, namun ia menjawab dengan jujur bahwa ia sedang mencari rumah orang tuanya. Kakek tua itu mengangguk pelan dan tanpa banyak bicara, mulai berjalan menyusuri jalan sempit yang dipenuhi dedaunan kering. Fajar mengikuti kakek itu, perasaan was-was menyelimuti dirinya. Hingga mereka sampai di depan sebuah rumah tua yang tampak rapuh dan menyeramkan. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya retak, dan pintunya tampak seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. "Ini rumah yang kau cari," kata kakek itu. Fajar menoleh ingin berterima kasih, namun kakek tua itu telah menghilang begitu saja, seolah ia tak pernah ada. Ketika malam mulai turun, Fajar memutuskan untuk bermalam di rumah tua itu. Dengan penerangan seadanya, ia mulai menjelajahi rumah tersebut, mencari petunjuk tentang masa lalunya. Foto-foto yang telah pudar, buku harian yang sudah lapuk, dan perabotan yang berdebu, semua seakan membisikkan kisah kelam di masa lalu. Namun, saat tengah malam tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari luar rumah, Fajar mendengar suara aneh, suara langkah kaki yang berat, bisikan-bisikan samar, dan angin yang berhembus dingin. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara rumah-rumah kosong. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Sosok-sosok tak berwajah berkeliaran di luar rumah. Mereka tampak seperti bayangan dari masa lalu yang enggan pergi. Fajar merasa dadanya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki semakin mendekat. Fajar, yang tak tahan lagi, berlari keluar rumah dengan napas memburu. Ia berlari melewati jalanan kampung mati itu, melompati pagar, dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Saat akhirnya ia mencapai hutan di pinggiran kampung, matahari mulai muncul di ufuk timur. Fajar terhuyung kelelahan, jantungnya masih berdetak cepat.
Ia beristirahat sejenak, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Apakah itu hanya halusinasi, atau ada sesuatu yang benar-benar menghantui kampung tersebut? Dengan langkah gontai, Fajar memutuskan untuk kembali ke kota, membawa serta rasa penasaran yang semakin membara. Meskipun ia belum menemukan jawaban tentang orang tuanya, ia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah 1 minggu kembali ke kota, hati Fajar masih dipenuhi tanda tanya besar tentang asal-usulnya. Rasa penasaran yang semakin membakar tekadnya membuatnya memutuskan untuk kembali ke kampung mati itu. Dengan langkah mantap, ia berangkat lagi, kali ini dengan lebih banyak persiapan dan keberanian. Fajar tiba di kampung sebelah, tempat terakhir yang ia harapkan bisa memberikan petunjuk tentang kampung mati itu. Ia bertanya kepada beberapa penduduk, namun kebanyakan dari mereka hanya bisa memberikan tatapan penuh ketakutan dan enggan berbicara tentang kampung itu. Namun, ada satu orang yang akhirnya bersedia berbicara, seorang ustaz tua yang tinggal di surau kecil di pinggir kampung. Di dalam surau yang sederhana itu, Ustaz Hamzah menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, kampung itu adalah kampung yang subur, Nak. Banyak hasil panen yang melimpah, hewan ternak yang sehat, dan penduduk yang makmur. Tapi dalam satu malam, semuanya hancur. Hujan deras yang turun tanpa henti menyebabkan longsor besar yang menenggelamkan seluruh kampung. Fajar terdiam, dadanya terasa sesak mendengar cerita itu. Tidak ada yang selamat, Nak. Semuanya, termasuk kedua orang tuamu, lanjut Pak Ustaz dengan tatapan iba. Namun cerita tak berhenti di situ. Ustaz Hamzah melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Kampung itu bukan sekadar dihancurkan oleh bencana alam, tapi juga oleh dosa-dosa penduduknya sendiri. Mereka gemar melakukan maksiat, menjual anak-anak gadis mereka untuk kawin kontrak dengan siapa saja yang berani membayar mahal. Para laki-lakinya mabuk-mabukan setiap malam, berjudi, bahkan sampai merampok warga kampung lain. Fajar terdiam, hatinya seperti dirobek mendengar kisah kelam masa lalu kampungnya. Ia tak pernah menyangka bahwa kampung yang seharusnya menjadi asal-muasalnya adalah tempat dengan dosa yang begitu besar. Allah telah memberikan peringatan melalui para dai dan ulama, tapi mereka tidak mendengarkan. Dan akhirnya, ketika bencana itu datang, tak seorang pun yang tersisa, lanjut Ustaz Hamzah. Mendengar cerita itu, Fajar merasa sedih yang amat dalam. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Namun ia juga merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Pak Ustaz, meski orang tua saya bagian dari kampung itu, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi orang yang taat kepada Allah dan mendoakan mereka. Apakah itu bisa? Tanyanya dengan penuh harap. Ustaz Hamzah tersenyum lembut. Tentu bisa, Nak. Doa seorang anak yang soleh bisa menjadi cahaya bagi orang tuanya, bahkan jika mereka telah tiada. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jika kau bertekad untuk hidup di jalannya, maka itu adalah jalan yang terbaik. Fajar merasa semangatnya kembali. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di kampung sebelah, belajar agama dari Ustaz Hamzah, dan memperdalam ilmu agar ia bisa mendoakan kedua orang tuanya dengan lebih baik. Setelah beberapa hari belajar dan menenangkan hati, Fajar akhirnya kembali lagi ke kampung mati itu. Kali ini bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk mendoakan mereka yang telah tiada. Ia berdiri di depan bekas rumah orang tuanya yang kini tinggal reruntuhan. Di sana, ia menadahkan tangannya ke langit dan berdoa dengan hati yang tulus, meminta ampunan untuk kedua orang tuanya dan semua penduduk kampung. Malam itu, Fajar kembali merasakan kehadiran sosok-sosok yang dulu sempat menghantuinya. Namun ia tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa kasihan
karena mungkin mereka hanyalah jiwa-jiwa yang masih terjebak dalam penyesalan. Setelah sekian lama mencari jawaban, kini Fajar menemukan arti dari perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu, melainkan memilih untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang taat kepada Allah, dan terus mendoakan orang tuanya. Perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya menjalani hidup dengan kebaikan.